Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah kedatangan Ustadz Helmi Mahri dari Lombok. Salam Ustadz. Alhamdulillah. Insyaallah. Perjalanan dari Lombok ke sini alhamdulillah aman semua ya. Aman lancar semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Ustadz, sekarang ini banyak lagi panas-panasnya pembahasan soal Palestina Ustadz. Ana sebagai pemuda ini Ustadz agak bingung dari kondisi sekarang ini, bingung arahnya mau kemana, terus harus apa yang harus Ana lakukan, terus bagaimana, ini yang mau Ana tanyakan pertama Ustadz, bagaimana respon pemuda untuk kondisi sekarang ini dalam kondisi Palestina yang lagi dibombardir, lagi dikondisi oleh laknatullah Yahudi ini, apa yang harus, bagaimana respon kita? Ya, kita ini sebenarnya seorang muslim itu merasa sakit apabila ada saudara muslim kita dianiaya ataupun genosida tadi itu. Kita merasakan sakit seperti mereka merasakan sakit. Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamthilil jasad idza istaka minhul adu fada'a lahu sa'iril jasad bisahr wal humma." Seperti halnya seorang mukmin itu dalam cintanya, kasihnya, sayangnya itu seperti satu tubuh. Apabila tubuh itu sakit, satu anggota tubuh ini sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan. Sampai-sampai orang karena merasa sakit ini tidak tidur dengan meriang ataupun panas. Jadi bagaimana kita? Ya kita jangan seneng-seneng. Kita merasakan susahnya mereka. Kita merasakan susahnya mereka itu. Mungkin yang paling sedikit kita untuk merasakan kesedihan itu, minimal jangan membela orang Israel, itu paling sedikit. Jangan membenarkan apapun propagandanya orang Israel. Orang Israel itu membuat propaganda segala macam. Hamas menyerang duluan. Kemudian bahwa kita ini hanya menyerang balik dari tindakan Hamas yang memulai. Itu propaganda. Intinya di sini adalah Israel itu menyakiti umat muslim. Itu intinya. Jadi kayak kita ikut-ikut share tentang kondisi Palestina di sana dengan banyaknya korbannya di sana, itu apakah kita juga termasuk sudah respon yang benar atau? Ya kita tunjukkan bahwa posisi kita itu ada dalam umat Islam. Itu minimal ya, kita nge-share, kita taruh kita taruh seperti kayak di status. Itu kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan kondisi yang di sana. Kita tidak bodoh-bodohan gitu loh. Kita nggak nutup mata, nggak tutup telinga. Kita melihat dan kita mendengar itu semua. Dan siapa yang harus kita orang bela sebenarnya? Soalnya kita pemuda ini banyak omongan-omongan dari orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, tapi itu bisa merubah mindset kita kan. Sehingga ada yang bilang kita bela Palestina, kita tidak bela Hamasnya. Ada yang bilang gimana. Jadi kita sebagai pemuda ini bingung. Ya itulah propagandanya Israel. Propaganda Yahudi yang memutarbalikkan, menframing seakan-akan kejadian ini diawali dengan Hamas. Kita tidak bisa membahas seperti itu. Mau Hamas, mau Palestina, itu muslim. Kita tetap ada di posisi itu. Di posisi mereka kita bela.
Awas dengan posisi pembelaan kita di luar orang Islam. Tidak ada yang dibenarkan orang Islam sama sekali. Mereka bisa memframing segala macam. Mereka bisa memframing seakan-akan ini kondisi seperti ini pembuatnya ya mereka. Pembuatnya mereka. Kalau kita mau bahas seperti itu, kita mau panjangkan permasalahan seperti itu, sebenarnya kondisi di Israel itu, tanah di Israel itu kan awalnya juga milik Palestina. Mereka terjajah. Mereka memulai pun, tidak memulai pun, mereka sudah terjajah kok. Jadi wajar kalau mereka mau intifadah untuk kepentingan mereka juga. Dan kepentingan mereka itu kepentingan Islam, kepentingan muslimin. Jangan mau di framing bahwa Hamas yang salah. Kita kasihan sama orang Palestinanya, orang yang tinggal di Gazanya. Semua kita kasihani. Semua kita kasihani. Selama di situ ada Islam, di situ kita berpijak untuk berpihak. Insyaallah Ustaz, alhamdulillah anak mulai temu jawabannya Ustaz. Tapi Ustaz ada satu pertanyaan lagi Ustaz yang agak sangat kuat ini pertanyaan di kepala selalu muter-muter. Mengapa dengan negara-negara Arab mereka punya kekuatan yang kalau mereka bersatu bisa dikermuskan Israel itu? Mengapa dengan respon mereka? Kita kok tidak melihat respon yang menonjol dari negara-negara Arab ini? Ya, kita ini sebenarnya kalau kita mau bahas banyak negara-negara yang kuat, kenapa kok tidak membela Palestina? Kita tarik akar masalahnya dulu. Kita ini hidup bukan di zaman khalifah. Zaman khalifah itu runtuh, sudah hancur di zamannya runtuh di waktu Utsmaniyah di tahun 1924 kalau tidak salah itu hancur lah, runtuh sudah Islam. Digantikan dengan peradaban Yahudi. Peradaban Yahudi ini semua kita sudah sendiri-sendiri masing-masing dalam menyelamatkan. Makanya saat itu pendiri NU itu jauh sebelum runtuhnya Utsmaniyah, dia sudah membuat jargon untuk Indonesia ini, hubbul waton minal iman. Hubbul waton ini minal iman. Jadi orang untuk menyelamatkan orang yang ada dalam Indonesia, karena kita tidak punya rujukan lagi. Setelah hancurnya Daulah Utsman, kita tidak punya rujukan lagi. Kalau dulu seumpamanya terjadi seperti ini, masih ada khalifah, kemudian khalifah diam untuk tidak membantu Israel, ya kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi ini kita di luar khalifah. Di luar khalifah. Jadi umat Islam memperkuat di wilayahnya. Iya, di Islam memperkuat Islam masing-masing dan mempunyai kepentingan masing-masing. Tapi yang paling penting kita kan bisa melek di mana orang yang peduli dengan kondisi umat Islam saat ini. Itu yang kita tahu. Nah, ini yang terbaru lagi nih. Yang tidak mau perang malah jelek-jelekkan lagi orang Palestina. Yang Palestina harus hijrah. Yang Hamas ini dari buatannya Israel. Ini orang kayak apa yang ngomong kayak gitu? Ini ustadz yang kayak gitu itu. Tidak bisa didengarkan omongannya. Ngomong sama mendelik-mendelik. Matanya melot kalau ngomong. Itu bukan ilmiah. Kita menunjukkan sama umat Islam semua di mana posisi kita. Posisi kita itu di mana gitu loh. Ini bukan sudah tidak bantu, dia memframing tidak membantunya itu karena apa? Tidak membantu karena Hamas itu punyanya Israel, yang membuat Israel. Mestinya orang Palestina itu mestinya hijrah, dikosongin aja daerah situ, biar diambil. Ya omongan orang seperti ini. Tidak benar yang seperti ini. Yang kayak gitu itu tidak perlu diambil omongannya. Ini orang yang memframing atau membenarkan alasannya orang yang tidak masuk akal dalam beralasan. Kita menekan Israel supaya menghentikan permasalahan ini. Itu intinya di situ. Allah. Saya setuju dengan itu. Memang kita harus memposisikan diri kita benar-benar di tempat yang hak atau yang batil gitu. Minimal kita diem deh. Kalau kita tidak mau membahas, tidak mau, tidak mengerti tidak mengerti tentang itu, kita diam aja sudah. Orang diam itu aman kok. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Dia katakan baik atau lebih baik dia diam. Jangan menjelek-jelekkan pergerakannya orang Islam. Itu yang lebih parah lagi itu.
Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Bolehkah dalam kondisi sekarang ini kita sebagai umat Islam bersenang-senang? Jadi istilahnya sampai lupa dengan kondisi umat Islam yang ada di Palestina sekarang gitu. Alhamdulillah ya, kayak ginilah kondisi kita sementara ini. Di sisi lain kita ini punya kemerosotan, inhitotil a'mal atau inhitotil akhlak, kemerosotan akhlak. Minimal kalau kita ini tidak bisa membantu, minimal jangan bersenang-senang, jangan senang-senang berlebihan. Salahuddin Ayyubi ini adalah seorang panglima perang saat itu di masa Abbasiyah, tapi kondisi Abbasiyah saat itu kurang begitu kuat di saat itu, jadi dia dinisbatkan kepada dinasti Ayyubiyah, namanya Salahuddin Ayyubi. Dia yang membuka Al-Quds, dia yang membuka Masjidil Aqsa. Waktu dia ditanya, "Limadza la tadhak?" Kenapa Anda tidak tertawa wahai Salahuddin Ayyubi? Kenapa tidak bisa tertawa untuk ini? Kaif adhak wa aqsal asir? Bagaimana saya bisa tertawa sedangkan Aqsa masih ditawan? Ini seorang pemimpin yang baru Aqsa ditawan, itu sudah besar. Nah, kalau kondisi sekarang sudah Aqsa ditawan, rakyatnya dibunuhin, bisa kita ketawa, bisa kita senang-senang. Yang kemarin ada konser yang datang 80.000 orang. Apa kita tidak malu? Apa kita tidak ada dalam hati kita, tidak ada rasa kesian? Jangankan kondisi seperti ini, kalaupun seumpamanya di rumah kita ini ada ibu kita atau bapak kita sakit, apa mungkin kita datang ke tempat hiburan, kita berhiburan sedangkan orang tua kita lagi sakit? Nah, itulah yang membuat orang kadang-kadang sudahlah, untuk sementara jangan dulu, jangan menguntungkan mereka. Ada fatwa dari MUI bahwa kita untuk memboikot produk-produknya mereka. Inilah jenis jihad kita. Kalaupun kita tidak keluar ke Palestina, ke Ardil Palestina, seandainya kita bantu mereka dengan seperti ini, insya Allah Allah akan menjadikan kita orang yang keluar walaupun kita tidak sampai di sana. Yang keluar jihad tapi kita tidak sampai di tanah Palestina. Atau minimal Allah akan tahu di mana posisi kita di saat umat Islam itu disakitin seperti sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Ini jawaban antum dari semua pertanyaan ana, semua yang kepikiran di mindset ana ini. Alhamdulillah. Semakin terang benderang. Ya, alhamdulillah, ini adalah kehidupan kita. Alhamdulillah. Kalau gitu ana tutup Ustaz podcast ini. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran. Tafadhol Ustaz, mungkin mau menambah dengan doa. Cukup, ngelihat wajah inti sudah kayak doa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.